Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andri Dayat. Saya adalah salah satu mahasiswa STI Gizi Bogor. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis dan desain jabatan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen sumber daya insani. Mari kita mulai untuk membahas satu persatu apa itu analisis dan desain jabatan. Analisis jabatan atau job analysis dan desain adalah sebuah proses untuk mempelajari pola-pola aktivitas untuk menentukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang diperlukan oleh masing-masing jabatan. Analisis jabatan diperlukan untuk menyusun deskripsi pekerjaan atau job description dan spesifikasi pekerjaan atau job specification. Nah, proses analisis jabatan bertujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi berikut. Yang pertama itu aktivitas kerja, yaitu kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh seorang pekerja dalam jabatan tertentu. Dalam aktivitas dicantumkan informasi bagaimana, mengapa, dan kapan seorang pekerja harus melaksanakan sebuah aktivitas tertentu. Nah, dan yang kedua ada perilaku yang diperlukan, yaitu daftar perilaku yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan berhasil. Juga daftar tuntutan-tuntutan kerja diperlukan. Nah, misalnya pekerjaan menuntut untuk berdiri lama atau memiliki ketahanan fisik yang tangguh. Nah, dan untuk yang ketiga ada peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Nah, untuk yang keempat itu ada standar kinerja, yaitu informasi mengenai indikator-indikator atau target-target yang harus dicapai sesuai standar atau ukuran dalam menentukan apakah pekerjaan tersebut berhasil dilakukan dengan baik atau tidak. Nah, untuk yang kelima yaitu ada konteks kerjaan, yaitu informasi mengenai kondisi kerja, beban kerja, waktu dan jadwal kerja, dan posisi jabatan dalam struktur organisasi. Untuk yang terakhir dan yang keenam, untuk human recruitment, yaitu informasi berhubungan dengan spesifikasi pekerja yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan tertentu, seperti keahlian, kecakapan, kepribadian, pendidikan, fisik, atau bakat. Nah, itulah keenam dari analisis jabatan. Dan untuk selanjutnya itu ada kegunaan informasi dari analisis jabatan. Beberapa aktivitas MSDM menggunakan informasi dari analisis jabatan. Nah, ada di sini tuh ada empat kegunaan informasi dari analisis jabatan. Yang pertama itu ada rekrutmen dan seleksi. Jadi analisis jabatan yang menyediakan informasi mengenai spesifikasi pekerjaan, seperti apa yang diperlukan untuk menduduki jabatan tersebut agar pekerjaan bisa terlaksana dengan baik. Untuk yang kedua ada kompensasi. Analisis jabatan sangat penting untuk menentukan nilai setiap pekerjaan dan menyediakan informasi dalam penentuan besaran kompensasi yang layak sesuai dengan beban kerja. Nah, dan untuk yang ketiga ada penilaian kerja. Salah satu output proses analisis jabatan adalah job performance standar, yaitu kriteria-kriteria yang menyatakan pekerjaan berhasil dikerjakan dengan baik, sehingga informasi analisis jabatan digunakan untuk membandingkan hasil kerja nyata seorang pekerja dengan standar yang ditetapkan. Dan untuk yang keempat nih, ada pelatihan. Dari pelatihan analisis jabatan digunakan untuk manajemen untuk mengetahui jenis pelatihan apa yang dibutuhkan oleh pekerja untuk bisa mengerjakan pekerjaan dengan berhasil. Informasi analisis jabatan, manajemen bisa mengetahui apakah pekerjaan memenuhi spesifikasi keahlian memadai untuk mengerjakan pekerjaan atau membutuhkan pelatihan, karena dirasa adanya kesenjangan antara tuntutan kerja dengan keahlian yang dimiliki pekerjaan saat ini. Nah, dan untuk selanjutnya itu ada metode-metode pengumpulan informasi analisis jabatan.
Untuk yang pertama, metode wawancara. Wawancara langsung adalah cara yang paling efektif nih dalam mengumpulkan informasi analisis jabatan. Seorang analisis melakukan wawancara dengan penyedia, supervisor, dan orang yang menduduki jabatan akan dianalisis. Dari sini seseorang analisis dapat mengetahui tugas-tugas, aktivitas kerja, beban kerja, tanggung jawab, dan syarat-syarat dalam suatu jabatan tertentu. Metode wawancara dianggap paling akurat nih karena analisis dapat mengumpulkan informasi dari pihak pertama secara langsung menduduki jabatan tertentu. Nah, dari sisi kelemahan metode ini yaitu menghabiskan banyak waktu atau time consuming. Selain itu, orang yang dijadikan narasumber bisa memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi kerja sebenarnya sehingga memberikan keterangan yang bias. Nah, untuk metode yang kedua ini ada metode diskusi panel para ahli atau panel of expert. Nah, di mana analisis mengumpulkan orang-orang yang dianggap ahli, misalnya manajer, senior, konsultan, dan lain sebagainya lah, dan pekerja senior. Nah, kemudian analis melakukan fokus grup diskusi dan setiap para ahli diminta informasi-informasi yang dibutuhkan mengenai jabatan tertentu. Metode ini juga bisa menghindari bias karena informasi dikumpulkan dari banyaknya pihak yang dianggap ahli. Tetapi metode ini banyak memakan waktu dan biaya. Nah, untuk yang ketiga ada metode kuesioner. Metode yang paling murah dan tidak banyak memakan waktu. Karena sejumlah kuesioner dikirimkan kepada orang-orang yang menduduki jabatan yang akan dianalisis nih. Mereka dimintai kuesioner dan menjelaskan tugas-tugas, aktivitas kerja, dan tanggung jawab yang mereka emban ketika kerja. Kelemahan dalam metode ini mungkin salah memahami pernyataan dalam kuesioner tidak diisi dengan lengkap atau bisa ada kecurangan gitu dalam mengisinya, karena kan nggak semua orang mengisi kuesioner itu dengan jujur. Nah, untuk metode yang keempat ini ada metode buku harian atau metode job holder, meminta job holder untuk mengisi buku harian mengenai apa yang mereka lakukan harian nih, dari mulai masuk kerja sampai jam pulang mungkin ya, dicatat tuh aktivitas dari awal sampai akhir. Nah, untuk yang kelima nih ada metode observasi. Analisis melakukan pengamatan secara langsung aktivitas-aktivitas kerja, tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh job holder. Nah, observasi memiliki kelemahan juga nih, karena analisis mungkin melewatkan aktivitas tertentu dan tidak mengamati semua aktivitas kerja, sehingga informasi tidak lengkap nih. Jadi metode ini juga sangat berguna nih apabila analisis dan job holder memiliki hambatan bahasa dikarenakan perbedaan bahasa. Nah, untuk selanjutnya ada deskripsi jabatan atau job description. Adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan tugas, aktivitas, tanggung jawab, kondisi kerja, dan aspek-aspek lain dalam suatu jabatan tertentu. Deskripsi jabatan tertulis berdasarkan informasi yang dikumpulkan dalam proses analisis jabatan. Nah, deskripsi jabatan sekurang-kurangnya harus memuat informasi tentang satu, identifikasi jabatan atau job description, yaitu informasi mengenai nama jabatan, kode jabatan, dan posisi jabatan dalam struktur organisasi. Nah, untuk yang kedua itu ada ikhtisar jabatan atau job summary. Informasi mengenai gambaran umum pekerjaan, apa pekerjaannya, bagaimana cara melakukannya, dan mengapa pekerjaan ini harus dilakukan. Nah, dan untuk yang ketiga itu ada tanggung jawab dan tugas, informasi tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan, tanggung jawab apa saja yang harus diemban, dan aktivitas apa saja yang harus dilaksanakan. Nah, untuk selanjutnya itu spesifikasi jabatan atau job specification. Spesifikasi jabatan menjelaskan nih syarat-syarat minimum dipenuhi pekerja dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya dalam jabatan tertentu, atau dengan kata lain
profile sebuah jabatan nih. Nah, berisi informasi mengenai keahlian, kecakapan, tingkat pendidikan, kemampuan fisik, pengalaman, kemampuan apa saja yang harus dimiliki seorang untuk menduduki jabatan tertentu, sehingga pekerjaan-pekerjaan dalam jabatan bisa dilaksanakan dengan sukses. Nah, untuk yang terakhir ini ada standar kinerja jabatan atau job performance standard. Standar kinerja jabatan berfungsi nih sebagai target akan usaha dilakukan oleh pekerja sebagai kriteria untuk mengatur apakah pekerjaan tersebut dilaksanakan atau tidak. Nah, dalam standar kinerja jabatan dicantumkan informasi mengenai target-target yang harus dicapai nih dan ukuran-ukuran keberhasilan kerja. Jika target dan kriteria di dalam standar kinerja jabatan tidak dipenuhi, bisa disimpulkan bahwa pekerjaan tidak berhasil melaksanakan pekerjaannya dengan sukses. Jadi untuk yang terakhir ini ada desain jabatan itu sendiri, di job design. Desain jabatan menjelaskan nih rancangan-rancangan dibuat untuk suatu jabatan tertentu. Dalam desain, sebuah jabatan dirancang seberapa besar spesialisasinya, bagaimana alur kerjanya, workflow, bagaimana aktivitasnya, sebagai besar otonomi kerjanya, seberapa banyak variasi kerjanya, seberapa besar signifikan pekerjaannya, terus dan seberapa besar umpan balik atau feedback nih yang diberikan oleh atasan mengenai pekerjaannya tersebut. Nah, mungkin sekian penjelasan materi tentang analisis jabatan dan desain jabatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.